Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky David Kasyanto, NIM 19201038, kelas D3TT07A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu membuat sistem inkubator telur. Untuk komponen-komponennya yaitu meliputi Arduino Uno R3. Kita cari saja di sini, kita ketik Arduino. Nah, setelah itu kita cari komponen lampu solar. Untuk lampu kita menggunakan part 2. Setelah itu kita cari Untuk relay kita menggunakan 22. Selanjutnya yaitu kita menggunakan DAT11. Dia sebagai sensor suhu. Lanjut kita menggunakan LCD display seri LM016. Kita menggunakan display yang 16x2. Selanjutnya kita menggunakan motor PWM. Ini kita cari motor PWM servo. Selanjutnya kita cari fan DC. Oke, setelah semua komponennya telah kita kumpulkan, selanjutnya kita langsung saja untuk merangkai rangkaian sistem inkubator telurnya. Kita rotasi dulu. Selanjutnya kita langsung rangkainya ya. Jadi untuk pin nomor 14 kita sambungkan dengan pin A5. Pin A4 ke pin A4. Untuk 13 sambung ke A3, sambung untuk 12 sambungkan ke A3. Lanjut untuk pin E kita sambungkan ke A1. Lalu untuk pin RS kita sambungkan dengan, lanjut kita membutuhkan sini power, lalu ground. Nah, di sini lalu kita tinggal menyambungkan untuk RW, kita sambungkan ke ground, dan juga untuk VSS ke ground, lalu VDD nya kita sambungkan ke power. Nah, seperti ini untuk rangkaian bagian LCD. Selanjutnya kita akan
rangkai dulu untuk lampunya. Untuk lampunya kita rangkai seperti ini ya, rangkai paralel. Jadi fungsi lampu di sini dia sebagai penghangat untuk sistem inkubator telur. Jadi jangan lupa kita tambahkan ground. Setelah itu kita sambungkan untuk relaynya. Kita langsung sambungkan dari relay ke rangkaian lampunya. Selanjutnya di sini kita tambahkan ground dulu. Lalu di sini kita sambungkan ke pin 13. Ini lalu kita tambahkan di sini yang di generator, kita tambahkan SIM. Lanjut kita merangkai di bagian relay 2. Untuk relay 2 kita sambungkan di pin 7. Jangan lupa ground, tambahkan di sini. Untuk relay ini kita sambungkan ke fan ini. Kita tambahkan ground. Selanjutnya kita akan menghubungkan DHT ini ke pin 2. Ini lalu kita tambahkan ground, lalu kita tambahkan power ini, langsung kita sambungkan. Nah, seperti ini. Lanjut kita nyambungkan di bagian PWM atau PWM ya. Kita sambung motor PWM, kita sambungkan ke pin 8. Untuk ground sama power. Selanjutnya kita ke generator, kita pilih yang DC untuk di bagian saklar fuel.
double klik di sini akan masukkan 5 volt untuk tegangannya. Nah, setelah kita ubah di relay 2, sekarang kita ubah di relay 1. Ini kita double klik, di sini kita ganti 5 volt. Nah, itu untuk rangkanya sudah jadi. Kita lanjut untuk bikin codingannya. Nah, kita udah ada di software Arduino IDE. Selanjutnya kita akan membuat program coding untuk sistem inkubator. Jadi untuk codingannya nanti akan saya percepat biar waktunya tidak terlalu lama. Ya, untuk kita bikin codingannya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there
untuk codingannya sendiri seperti ini. Di sini saya menggunakan include DHT. Nah, di sini sebagai library DHT, lalu ada DHT pin itu untuk deklarasi pin yang saya gunakan. Untuk pinnya tadi di pin 2. Lalu di sini ada DHT tipe. Nah, untuk tipe DHT yang saya gunakan yaitu DHT 11. Selanjutnya di sini ada include servo sebagai library servo. Lalu di sini ada event rely on, satu itu sebagai high, lalu ada rely off, di sini 0 itu sebagai low. Untuk relay 1 sendiri dia menggunakan pin 13, lalu untuk relay 2 menggunakan pin 7. Lanjut, di sini ada library LCD. Nah, karena saya tidak menggunakan I2C, jadi saya menggunakan pin di analog untuk menyambungkan ke LCD-nya. Lanjut, di sini ada void setup. Di sini saya menggunakan serial bikinnya 1600 sebagai baud rate-nya. Selanjutnya untuk pin keluarannya itu ada di relay 1 dan relay 2. Lanjut, ini untuk LCD bikinnya yaitu 16x2. Nah, di sini saya tulis sistem inkubator telur. Untuk delaynya yaitu selama 2000 microsecond atau selama 2 detik. Untuk set pin keluaran di sini untuk set pin keluarannya motor servo ya. Di motor servonya tadi saya sambungkan di pin 8. Lanjut ke void loop. Sini ada pembacaan kelembaban dan temperatur atau suhu. Nah, di sini saya gunakan float H, yaitu humidity atau kelembapan untuk DHT-nya. Lalu di sini ada float T, itu sebagai temperatur atau suhu. Selanjutnya di sini untuk cek hasil pembacaan dan tampilan, itu menggunakan if isnan T lalu isnan H. Lanjut untuk if di sini, jadi jika temperatur kurang dari 37,77 dia akan menyalakan relay 1. Selanjutnya apabila dia lebih dari 38,33 dia akan mematikan relay 1. Selanjutnya ada if H, di sini H itu sebagai humidity atau kelembapan. Ini apabila kelembapan kurang dari 50%, maka dia akan menyalakan relay. Lalu apabila dia kelembapannya lebih dari 60%, maka dia akan mematikan relay. Di sini ada humidity, serial print humidity, nanti sebagai keluaran di LCD-nya sebagai berikut. Lalu untuk bagian motor servo, nah di sini saya tulis bread 180 itu, jadi agar memutar motor servonya itu 180 derajat. Lalu untuk motor servo bread 0 ini dia akan mengembalikan dari 180 derajat itu ke 0 derajat. Nah, mungkin untuk codingannya seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal verify. Nah, setelah seperti ini tinggal kita cari X. Nah, di sini tinggal kita copy. Setelah kita copy, kita balik ke Arduino.
Ini kita double klik, lalu kita paste di sini, duitnya kita oke. Oke, langsung saja kita jalankan untuk codingan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini tertulis untuk suhunya yaitu 36 derajat Celcius, dan untuk kelembapannya dia sekitar 80%. Nah, sini untuk suhu kurang dari 37 dia akan menyalakan lampu. Nah, ada di sini lampu pijar. Nah, kita coba naikkan untuk suhunya menjadi 40. Apabila suhunya lebih dari 38, dia akan otomatis mematikan lampu pijar yang ada di dalam sistem inkubator. Lalu untuk bagian kelembapan, nah di sini kan dia 80%. Nah, apabila dia lebih dari 60%, dia akan mati untuk fan-nya atau untuk kipasnya. Kita coba ke 49 untuk kelembapannya. Nah, di sini untuk kipasnya dia akan menyala ya, karena di sini kelembapannya itu kurang dari 50%, maka dia akan nyalakan kipas atau fan-nya. Ya, akan menyala. Untuk kelembapannya apabila nanti dia sudah lebih dari 60, dia akan mematikan kipas atau fan-nya. Kita coba. Ini kita untuk kelembapannya yaitu 61%. Jadi di relaynya dia akan off dan akan mematikan fan yang ada di sini. Selanjutnya untuk sini motor PWM, dia berfungsi untuk membalikan telur atau menggerakkan rak agar telur yang dipanaskan oleh lampu pijar ini bisa rata. Jadi seperti itu. Untuk sistem inkubator telurnya ini, apabila secara real dia akan menggerakkan di sini itu 3 jam sekali, karena di sini hanya simulasi. Saya cuma men-setting di sini 5 detik sekali dia akan menggerakkan rak. Jadi seperti ini untuk rangkaiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.